Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pemirsa dalam diskusi kebangsaan. Kali ini kita akan membahas satu isu global yang tentunya mempunyai impact atau pengaruh yang luar biasa bagi Indonesia, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Bagaimanapun posisi ini tentunya akan menjadi satu ancaman bagi seluruh dunia, ya tentunya Indonesia khususnya, mengingat potensi perang ataupun konflik itu bisa terjadi di setiap banyak negara. Kalau melihat potensi ancaman, mungkin di Indonesia semua tahu bahwa ada beberapa kelompok separatis, khususnya di Papua UPM. Nah, itu mungkin akan membuka satu potensi ancaman yang hampir mirip. Kalau kita boleh berkaca yang terjadi di Ukraina, bisa saja itu terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana kita mengantisipasi posisi Indonesia ketika mendapatkan atau berkonflik dengan negara lain yang mungkin itu bisa saja terjadi. Nah, untuk membahas isu kali ini, kami bersama kembali dengan Bapak Maijen Purnawan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak Tri, selamat datang. Kita akan bahas posisi strategis Indonesia terkait konflik ini, dan juga kalau seandainya Indonesia seperti Ukraina, nah mungkin bahasa mudahnya seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah Indonesia sudah siap dalam hal ini terkait perkembangan dinamika lingkungan strategis yang tentunya membahayakan juga dari sisi keamanan kita gitu. Bahkan ada yang bercanda, wah Indonesia kalau diserang 100 hari pun sudah habis. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Tri Tamtomo. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengar penyampaian yang disampaikan oleh pembicara dengan judul seperti itu. Ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena yang terjadi di belahan dunia di sebelah sana ini sungguh sangat memprihatinkan buat kita. Sehingga tadi ada yang menarik, apakah ini bisa terjadi di setiap negara? Kemungkinan besar bisa, termasuk juga Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita melihat bahwa pasca invasi militer Rusia ke Ukraina, ini negara tersebut boleh dibilang babak belur. Karena mereka harus menghadapi sendiri. Kemudian yang kedua, Badan Dunia dalam hal ini, PBB tidak mampu berbuat banyak. Kemudian yang ketiga, negara blok NATO memberikan support dalam bentuk senjata maupun penambalan kekuatan personal. Yang justru ini menambah ruwet persoalan di dalam negeri Ukraina sendiri. Kemudian yang keempat, kita melihat bagaimana Rusia menyiapkan nuklir untuk persiapan mempertahankan eksistensinya. Dengan kata lain, dengan kejadian invasi militer Rusia kepada Ukraina, otomatis perlombaan persenjataan antar negara, suka tidak suka, ini akan memunculkan persoalan baru. Kemudian kita lihat di lain kawasan, Korut juga tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Badan Dunia, mencoba peluru kendali balistik. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Kita lihat juga di belahan Jazirah Afrika dan lain sebagainya. Bagaimana terjadi kemelut internal, konflik komunal yang terjadi di tempat ini. Ini menambah situasi menjadi luar biasa. Nah, oleh karena itu, apakah ini akan menjadi sesuatu hal yang harus kita cermati secara serius, seperti apa yang disampaikan oleh pembicara tadi? Justru ini adalah satu persoalan yang harus disikapi oleh negara manapun, terlebih negara Indonesia. Dengan kondisi geografis yang demikian strategis, tentu kita harus mensiasati bahwa sumber daya alam kita ini luar biasa. Pasti orang melihat sesuatu apa yang ada di dalam kandungan bumi Republik Indonesia ini. Nah, ini akankah situasi seperti ini, seperti apa yang terjadi di Ukraina,
dapat juga terjadi di negara lemah, di negara yang berkembang, termasuk di dalamnya yang tadi disampaikan untuk Indonesia. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya manakala negara itu tidak siap. Yang kedua, bisa tidak manakala negara itu siap dalam artian kata ketahanan nasional di negara itu betul-betul mantap dan terkendali. Nah, kalau kita balikkan ke Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini, ketahanan nasional itu adalah aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi, kemudian sampai dengan pertahanan dan keamanan. Kalau ini mantap, ini insya Allah semuanya akan tidak ada masalah. Nah, tinggal pertanyaan besar yang tadi disampaikan beliau, pelajaran apa yang dapat kita tarik, pelajaran apa yang dapat kita petik dari invasi militer Rusia ke Ukraina. Yang kita lihat secara kasat mata, sudah lebih dari 100 hari lebih, itu kita melihat ini terkesan terdadak. Yang kedua, kekuatan pengganda di negara tersebut tidak siap. Kemudian yang ketiga, logistik wilayah dalam rangka berlarut tidak mendukung. Ini 3 hal yang luar biasa yang tentunya harus menjadi kajian buat kita semua oleh pemandu, pemarakarsa, kemudian lembaga yang punya kepentingan dalam rangka menyiapkan hal ini. Olehnya, saya ingatkan kembali. Yang pertama, ingat amanat Bung Karno pada bulan Juni 1945. Negara akan stabil manakala 3 lapangan dikuasai. Lapangan politik, kemudian lapangan ekonomi, lapangan militer. Yang kedua, ingat amanat Panglima Besar Sudirman. Jaga rumah dan pekaranganmu dan percaya pada kemampuan sendiri. Nah ini. Kemudian yang ketiga, postur TNI yang tergelar saat ini harus disiapkan dan diperkuat dengan Alpal Hankam maupun Balacat yang ada. Ini yang kami sampaikan. Demikian, Pak. Iya. Satu hal, Pak, ya, terkait kemungkinan potensi ini adalah bagi negara yang tidak siap. Itu akan diserang oleh bangsa lain, negara lain dalam hal ini. Nah, kalau dari posisi ini kan yang menjadi ujung tombak untuk semua ini kan nanti kan TNI. Pak Tri melihat seberapa siap sih sebenarnya untuk TNI menghadapi serangan yang mungkin bisa, kalau tadi Bapak bilang seperti di Ukraina dadakan gitu. Karena kan menurut global firepower itu dari jumlah anggota TNI aja kita cuma 800.000 dan itu ada yang 400 saja yang aktif. Nah, mungkin bisa dibahas di sini, Pak Tri. Baik, ini pertanyaan menggelitik yang disampaikan oleh pembicara. Tentunya kita harus menerima kenyataan ini sebagai satu konsep yang harus dijawab kemudian diaplikasikan di lapangan. Kalau kita lihat negara kita, lebih khusus TNI, sudah membuat satu renstra 1, 2, 3 dalam rangka mengisi postur. Kalau kita bicara postur organisasi sampai dengan kemampuan, sampai dengan alutsista dan lain sebagainya. Nah, tolong di sini diingat dari kejadian yang terjadi di Ukraina, kemampuan kekuatan pengganda ini terlambat. Nah, sedangkan kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima Sudirman pada peristiwa Ambarawa tahun 48, bagaimana beliau menginstruksikan kepada Pak Nasution bahwa beliau melarang untuk melakukan satu pertahanan linier dalam rangka menghadapi sekutu yang ditumpangi oleh Nika Belanda. Gunakan
kekuatan yang tersebar dalam rangka posisi hambat. Dari ini yang disampaikan oleh Bapak Panglima Besar Sudirman, tentunya ini menjadi konsep yang sekarang dibuat oleh TNI. Pertahanan pulau besar, rangkaian pulau kecil, di mana postur TNI di sprite menjadi 3 Kogab Pilhan, dengan di dalamnya adalah Kodam, Lantamal, kemudian Kosek, dan lain sebagainya. Ini pola gelar yang tepat. Namun demikian, supaya kita tidak terdadak, kita melihat bahwa Undang-Undang Hanak nomor 3 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang kekuatan pengganda, yaitu komponen utama, komponen pendukung maupun komponen cadangan, yang digagas kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, apakah sudah tune in dengan pokok-pokok keinginan dari Panglima TNI? Karena kekuatan ini, gun kuatnya adalah Panglima TNI. Apakah penyebaran sudah seperti itu? Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah lupa doktrin kita, manakala kita melihat ada gejala musuh akan menyerang, pukul di pangkalannya. Kemudian manakala lolos, pukul di perairan. Manakala lolos, pukul di perairan kita. Manakala tembus, perang berlarut di daratan. Nah, ini yang harus disiapkan. Ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Sudirman kepada Pak Nasution. Segera ini menjadi masukan bagi TNI bahwa di tiap-tiap wilayah harus disiapkan GH1, GH2, GH3. Maksudnya GH1, GH2, GH3 adalah garis hambat. Nah, kalau musuh masuk, artinya kita adalah sebagai gerilya. Kalau gerilya, tentu kita harus pakai taktik pertempuran regu anti gerilya yang 10 di dalamnya. Apakah ini sudah dilatihkan melalui program latihan standarisasi yang berlanjut, ditambah dengan kemampuan pengadaan alutsista yang disiapkan melalui Renstra 1, 2, 3. Ini konsekuensi logis yang memang harus disiapkan. Demikian, Pak. Ya. Menarik, Pak, terkait kesiapan kekuatan pengganda tadi, Pak, ya. Kalau kita lihat kan ini mestinya, kalau kita belajar dari kasus Ukraina ya, mereka sudah coba mengungsi, mereka balik lagi, minta dilatih gitu. Artinya kan ini kan dadakan ya. Untuk kekuatan pengganda ini, Pak, mungkin kalau di kita kan bela negara itu ya, ini kan ada komponen cadangan segala macam. Kalau menurut Pak Tri, sejauh mana sampai saat ini, kan ini akan melibatkan Panglima TNI, Kemendagri, dan yang lain untuk menyiapkan kekuatan ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ini menarik. Yang disampaikan beliau bahwa kita berangkat dari Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara. Kita menggunakan sistem semesta, di mana melibatkan seluruh warga negara, sumber daya alam, sampai dengan sumber daya buatan lainnya, secara terintegrasi, terpadu dalam satu kesisteman yang berlaku, di mana ditenggarai oleh Kementerian Pertahanan. Tinggal Panglima TNI memberikan pertimbangan. Nah, sekarang yang punya wilayah adalah Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana integrasi satu kementerian, 2 kementerian dengan TNI untuk memobilisasi ini agar komponen utama, komponen pendukung yang sebagai kekuatan pengganda, di situ ada veteran, ada menwa, kemudian ada balacat lainnya yang berkait dengan personil SDM sivil yang dilatih, diintegrasikan dalam satu sistem latihan yang ada. Yang kita lihat Pak Menhan sudah menyiapkan 2 kegiatan pembentukan. Ini baru sifatnya seremonial.
Tapi kegiatan lanjutan tentu harus ditindaklanjuti dengan latihan bersama. Supaya mereka persis tahu dan paham apa tugas dan fungsi peran mereka di posisi. Karena mereka nantinya adalah sebagai kombatan. Risiko dari kombatan adalah tadi, gugur, luka, tewas. Nah, ini harus disampaikan oleh mereka semuanya. Nah, kekuatan pengganda ini, sayogianya, itu ada di Kogab Wilhan 1, Kogab Wilhan 2, Kogab Wilhan 3. Mana yang paling kemungkinan ancaman tertinggi akan di situ. Nah, ini kekuatan pengganda harus disiapkan secara optimal. Sistem pelatihan, pembinaan, sampai dengan kelengkapan dari mereka semua. Ini tidak murah, ini mahal. Nah, oleh karena itu, tentu pemerintah harus melihat ini kejadian di Ukraina sebagai sesuatu yang serius. Kita harus menyiapkan secara dini agar kita tidak terdadak. Demikian, Pak. Ya, dari sisi personil ya, ada komponen utama, komponen cadangan. Mungkin Pak Tri tadi sudah memberikan satu gambaran gimana kekuatan kita dan apa langkah selanjutnya. Nah, mungkin satu hal lagi, Pak, yang menjadi pokok untuk mengukur kekuatan kita ketika harus menghadapi serangan seperti Ukraina, yaitu alutsista, Pak. Kalau kita lihat kan dari ini ya, kita baca dari data Global Firepower ini, khusus untuk alutsista, jet tempur kita cuma punya 41, Pak. 41. Terus kapal perang cuma 282. Terus tank itu cuma 332. Nah, dalam situasi kalau memang posisi saat ini, terkait pengadaan alutsista dan juga alutsista yang ada atau mungkin dari industri pertahanan kita sudah mencukupi belum, Pak? Atau sebenarnya kita udah siap nggak dari sisi alutsista? Kalau tadi dari sisi personil ya mungkin dalam proses berkembang gitu kan. Tapi kalau alutsista untuk saat ini, kalau terjadi serangan dadakan seperti di Ukraina, melihat dari jumlah alutsista yang kita punya, Pak. Ini menjadi menarik. Dari apa yang beliau sampaikan, tentunya kita harus introspeksi diri. Apakah kekuatan yang kita miliki sudah pada standar yang siap operasional dan siaga operasional? Tentunya yang tahu persis di sini adalah rekan-rekan dari TNI, Matra Darat, Matra Laut, maupun Matra Udara. Apakah alutsista yang dimiliki sudah mampu memberikan satu deterrent effect kepada siapapun yang mencoba mengganggu, walaupun kita paham bahwa kita ini termasuk 15 negara terkuat kuantitatif atau kualitatif. Ini kita harus bicara jujur, karena untuk bicara ini semua kita harus bicara pada konsep sisos dan sistek. Sisos dan sistek. Sistek kita sekarang bertumpu kepada kemampuan teknologi. Dan itu di sini dalam rangka Renstra pengadaan Alpal Hankam ini tidak pernah lepas dari Inhan, baik BUMN maupun dengan swasta. Ini harus berkolaborasi dalam rangka menyiapkan ini semua. Ini menjadi penting. Inhan kita harus mampu berdikari dalam rangka melengkapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 2012. Di situ perintah undang-undang maupun perintah presiden. Jangan hanya kita pandai membeli, tapi juga harus memproduksi yang sudah diproduksi dan layak untuk ditampilkan. Ini harus diperkuat. Ini jadi budaya beli ini harus kita kurangi. Karena manakala terjadi sesuatu, pabrik sendok, pabrik ember akan mampu menjadi pabrik senjata plus munisi. Apakah dengan 1 BP, 2 BP, 3 BP sudah memberikan keyakinan untuk kita mampu bertahan? Nah, ini satu kondisi yang luar biasa ditambah logistik wilayah. Ini menjadi menarik buat kita. Oleh karena itu yang beliau sampaikan tadi, ini sisos bagaimana kita kemanunggalan antar
TNI Polri dengan masyarakat ini harus terbina, tergalang dengan luar biasa. Sehingga kekuatan dasar ini mampu menangkal ancaman. Minimal early warning. Kemudian kekuatan pengganda ini menjadi melebihi jumlah realita yang dimiliki oleh TNI. Sehingga mampu memberikan gempuran untuk memukul mundur siapapun yang mencoba masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Pak. Ya. Menarik ini terkait alutsista, Pak, ya. Ada sebenarnya ada semacam pernyataan yang pesimis, tapi sebenarnya ini menjadi suatu kritis bahwa kita akan menyiapkan dari industri pertahanan kita sendiri mandiri seperti yang Pak Tri bilang. Yang kedua, kita harus beli. Nah, khusus yang beli ini kan seakan-akan ada semacam ada pernyataan bahwa ini karena kondisi keuangan saat ini kayak semacam lip service aja nih, mau beli tapi nggak datang-datang gitu. Nah, itu mungkin sebenarnya semacam kritik ya, meskipun bukan satu pernyataan yang pesimis, mungkin kritik gitu, Pak, ya. Sebenarnya gimana, Pak, kondisinya, Pak? Ini menarik luar biasa. Dari apa yang beliau sampaikan pembicara tadi, pembawa acara, beliau menyampaikan, dan ini bukan rahasia umum lagi, bahwa Menhan tempo hari sudah sedang berupaya dan berusaha untuk mendatangkan alutsista dari berbagai negara, termasuk Prancis dan lain sebagainya. Kapal selam, kemudian tank, sampai dengan pesawat udara. Masyarakat menunggu. Dari tunggu, beliau mendengar, kemudian melihat bahwa barang yang itu harus datang sampai hari ini, kabarnya belum datang. Sehingga membuat kecewa masyarakat dengan melihat kejadian di Ukraina. Padahal alat ini menjadi syarat utama untuk pukul pihak-pihak lain yang mencoba untuk melakukan invasi ke wilayah negara kesatuan Indonesia yang demikian luar biasa. Tolong, tadi di awal pembawa acara sudah menyampaikan, negara kita ini bukan clear begitu saja. Di ujung timur kita punya OPM, punya gerakan bersenjata. Ini embrio yang bisa dimanfaatkan pihak lain. Kita lihat di Sulawesi ada MIT. Kemudian kita lihat di wilayah pulau lain ada yang mengklaim bahwa ini NII akan membentuk NII dengan jubah yang beragam. Di wilayah paling barat, tempo hari kita pernah lihat ada GAM. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan republik yang kita cintai ini untuk memanfaatkan situasi. Nah, di sini kita minta tentunya kepada kementerian maupun kepala negara, dengan beliau menghibah kemarin, bagaimana beliau secara kasat mata melihat secara langsung akibat yang diakibatkan oleh perang tadi. Kehancuran total yang luar biasa. Oleh karena itu, beliau tentunya harus mau mendukung apa yang diinisiasi oleh Menhan. Kemudian yang utamanya, bagaimana industri pertahanan kita harus bangkit, maju, mandiri untuk berdaya saing di luar. Beli boleh, tapi mana yang dibeli? Mana yang harus dibangun di dalam negeri? Jangan bilangnya dibangun di dalam negeri, tapi senyap, kegiatan di dalam senyap. Ini tidak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi pokok keinginan dari Menhan harus didukung oleh Kementerian Keuangan. Tentu Kementerian Keuangan minta pertanggungjawab. Duit yang nanti kalau saya keluarkan, dipertanggungjawabkan nggak 100%? Ini harus. Tentunya di sini juga harus ada dukungan dari legislatif untuk mendorong ini menjadi suatu kenyataan bahwa kita memang masuk 15 negara terkuat di dunia. Apakah itu lip service? Pada kenyataannya kita lihat ya secara kualitas, kuantitatif ini kita bisa lihat secara kasat mata. Kasihan. Jadi harus ada perpaduan antara teknologi
dengan sumber daya manusia tadi. Sekarang kita bicara adalah sistem sejarah teknologi yang tentu mutakhir untuk menjaga jangan sampai korban jiwa, sehingga kemampuan pasukan pengganda tidak siap, akhirnya kita berantakan di dalam. Demikian, Pak. Ada satu hal yang mungkin juga perlu menjadi satu persiapan bagi Indonesia kalau untuk menghadapi tetap seperti kasus di Ukraina ya, dadakan segala macam. Cuman kalau lihat kondisi di Indonesia saat ini, Pak, karena kalau kita bilang dadakan itu kan bisa terjadi setiap saat. Nah, di 2024 kita ini kan akan menggelar satu pesta demokrasi ya, yang tentunya semua akan terfokus tersita ke situ. Nah, apalagi posisi sekarang ada beberapa tokoh yang memang sudah digadang-gadang untuk bisa bertarung di 2024. Nah, dikaitin dengan kesiapan kita untuk menghadapi serangan dadakan tadi, seperti apa, Pak? Ininya, apa namanya? Kalau kita bisa simulasikan gitu. Di satu sisi semua berkonsentrasi ke politik, di sisi yang lain kita ada ancaman yang bisa setiap saat kita mendapat serangan dadakan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Ini salah satu titik yang harus disadari oleh seluruh anak bangsa. Kalau kita bicara anak bangsa, tentunya mulai dari pemimpin yang paling tinggi sampai dengan yang di bawah, masyarakat biasa. Kita tahu bahwa tahun 2024 masih kurang lebih efektif 2 tahun ke depan. Karena sekarang masih 2022. Tapi apa yang kita lihat, partai politik sudah membuat satu pengelompokan, kemudian di situ para rekan-rekan dari partai politik sudah menggadang-gadang siapa yang akan jadi balon pemimpin bangsa ini di kelak kemudian hari tahun 2024. Nah, di dalamnya yang menarik ada sosok prajurit TNI yang masih aktif. Nah, tentunya di sini prajurit TNI yang masih aktif jangan ditarik-tarik ke ranah politik dulu, biar dia fokus untuk melaksanakan tugas fungsi perannya sebagai pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai beliau terpecah pikirannya untuk diganggu bahwa di depan ada peluang untuk apakah janji jadi presiden, apakah janji jadi wakil presiden. Ini suatu hal yang menggelitik. Karena beliau masih punya PR sampai dengan Desember 2022 nanti. Karena beliau masih punya banyak PR, baik di masalah Papua, pembinaan teritorial, melengkapi Renstra TNI dengan Alpal Hankam Alutsista, kemudian bagaimana meningkatkan profesionalisme prajurit. Nah, di sini kita minta dengan hormat dan sangat, Pak, kepada teman-teman yang punya keinginan untuk menarik-narik prajurit TNI ini karena politik. Tolong ingat Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI pada ketentuan umum. Pada ketentuan umum pasal 1 bahwa jati diri TNI itu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional Indonesia, tentara profesional. Kalau bicara tentara profesional, jangan dia ditarik-tarik untuk masuk ke ranah politik. Karena di dalam tentara nggak boleh bisnis. Tidak boleh masuk ke partai politik. Tidak boleh satu, nggak boleh dagang, nggak boleh masuk partai politik, kemudian nggak boleh untuk masuk tergiur dengan bujuk rayu yang tugas pokoknya terkecoh. Nah, di sini biarkan beliaunya fokus. Manakala nanti tanggal 22 bulan Desember 2022 beliau pensiun, silakan mau digadang-gadang. Tentu nanti yang akan menilai adalah warga bangsa secara utuh. Tentunya di sini masyarakat juga jangan terkecoh dengan figur. Jangan terkecoh dengan figur. Tentu masyarakat harus berpikir secara arif bijak, jangan sampai kita kejeblos yang kesekian kali. Karena tantangan ke depan
luar biasa. Kita tidak boleh terkecoh dengan figur. Ini yang menarik buat saya, sehingga harapan kita masyarakat harus arif bijak dalam menilai seseorang. Pilih nanti 2024, tentu yang dosanya paling sedikit yang kita harapkan dia menjadi pemimpin negara ini. Demikian, Pak. Ya. Menarik bahwa persoalan politik akan membuat kita menjadi terlena, Pak ya. Nah, satu lagi, situasi politik yang seperti ini juga akan berpengaruh bahwa sekarang ada seorang tokoh ya, mungkin seorang tokoh bahasa bilang terkait kesiapan kalau kemungkinan serangan dadakan tadi, bahwa Indonesia nggak akan diserang deh sama bangsa lain. Nah, artinya ini kalau kita bicara tentang peran intelijen, Pak, kan situasinya kan nggak bisa kita bilang bahwa nggak akan ada serangan dari sisi intelijen ya sudah. Padahal intelijen itu kan mengantisipasi kalau memang itu ada serangan. Kalau seperti terjadi di Ukraina itu kan serangan dadakan. Nah, peran intelijen dalam hal ini, Pak. Jadi begini, ini menarik, tolong menjadi satu pemikiran buat para petinggi intelijen sampai dengan TNI, kepolisian, dan lain sebagainya. Kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 17 2011 tentang intelijen negara. Kemudian di breakdown ke bawah, keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2012 tentang BIN sampai dengan BINDA. Dengan tugas pokok dan lain sebagainya luar biasa. Kan begitu. Nah, ini saya ambil satu pengalaman yang luar biasa. Kalau ada petinggi yang menyampaikan seperti itu, salah makan obat. Karena saya sebagai prajurit, perwira yang lahir masuk tahun 70, keluar tahun 74. Di pengakhiran setelah sarcap, kita mendapat satu informasi dari petinggi ABRI waktu itu. Belum menyatakan di depan forum perwira remaja Letnan 2 yang kinis-kinis baru lulus, yang masih on. Ya. Kita diberitahu 20 tahun ke depan tidak akan terjadi peperangan. Tidak mungkin terjadi konflik bersenjata. 75 Desember kita masuk ke Timur. Apa yang terjadi, Pak? Kita terlena. Kita membaca Cumemu nggak siap. Analisa faktor tumpas, susunan bertempur musuh kita nggak paham. Apa yang terjadi? Jangan biasakan dengan cerita seperti ini. Nah, ini menjadi tugas dari BIN. Karena BIN selaku LKIN, dia bertanggung jawab pada Presiden. BIN selaku lembaga koordinator intelijen negara. Di dalamnya ada BAIS TNI. Di dalamnya ada intelijen kepolisian. Di dalamnya ada intelijen dari kejaksaan. Di dalamnya ada intelijen dari kementerian lembaga yang terkait lainnya. Ini membahas masalah Astagatra yang ada di dalam negeri. Kemudian juga dia memonitor apa yang terjadi di luar negeri dengan segala implikasinya langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi stabilitas nasional. Ini tolong dibaca dengan cermat. Jadi jangan mengeluarkan satu statement dengan pernyataan seperti itu. Salah. Kita terdadak. Berapa prajurit TNI yang habis di situ? Tahun 75. Tolong. Berapa prajurit TNI yang habis di situ? Jadi jangan mengeluarkan statement yang memperlemah kesiapan kita. Kalau kita terdadak, habis. Nah, di sini saya minta tolong dengan hormat dan sangat, analisa faktor lingkungan harus dipetani secara jeli dan teliti. Bagaimana Ukraina? Tolong yang kedua, bagaimana kita belajar dari pengalaman Yom Kippur.
Ulang berulang Mesir latihan penyeberangan ke Suez. Tentara Israel menganggap, oh ini rutin, latihan biasa. Nggak tahu apa yang dipelajari. Bagaimana membenteng Barlev itu disemprot dengan air, rontok. Di situ ada penerobosan. Nah tolong seperti ini Pak. Jangan kita menggampangkan situasi, menggampangkan informasi, sehingga prajurit terlena. Jangan. Ini berbahaya. Karena tugas TNI adalah menjaga, menyelamatkan bingkai negara kesatuan dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Di dalamnya tentu ada kepolisian. Di dalamnya juga adalah masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang untuk pertahanan negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bagaimana menyiapkan komponen utama, bagaimana menyiapkan komponen pendukung, bagaimana menyiapkan komponen cadangan, dan menyiapkan industri pertahanan menjadi industri yang mampu mensupport alat pertahanan keamanan bagi unsur-unsur yang kami sebutkan. Demikian Pak. Di dalam perang Pak, semua paham bahwa di dalam perang itu tidak hanya kontak fisik, tapi juga bagaimana diplomasi itu berjalan. Dalam hal ini ketika terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, Presiden Jokowi kan melakukan muhibah di dua negara itu untuk mencoba menjalankan politik kita yang bebas aktif dan non-blok. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi satu kaca bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita terkait diplomasi politik ketika terjadi suatu perang. Nah, mungkin Pak Tri melihat ini adalah sebagai semacam proses yang banyak manfaatnya atau justru mudorotnya. Justru ini bisa dipandang publik sebagai sebuah kegagalan diplomasi kita ke luar negeri, atau justru ini memang diplomasi itu kan ada proses panjang. Itu mungkin belum sampai ke proses final, tapi sudah ini suatu hal yang positif. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait kunjungan. Terima kasih pada pembicara. Tentunya apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi ini supaya publik juga ikut coba berpikir apakah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita manfaat atau mudarat. Tinggal dilihat dari sudut pandang apa dan siapa yang menilai. Kalau yang nggak senang dengan Pak Presiden pasti bilang yang mudarat. Tapi kalau yang suka dengan bangsa ini bilangnya pasti ada manfaat dengan hasil apapun. Nah, tolong di sini bahwa diplomasi politik itu sudah sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh. Negara wajib melindungi segenap bangsa, tumpah darah, terus sampai dengan diplomasi dalam rangka ikut serta. Nah, ini jangan lupa, ikut serta apa Mas? Menjaga ketertiban dunia. Ikut serta menjaga ketertiban dunia. Itu amat di dalam Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh ada instruksi di situ. Kemudian kita pada tahun 1955 juga ada sebagai negara non-blok bersama dengan beberapa negara lainnya. Kemudian tolong kita juga punya Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang HUPLU. Di situ menyatakan bahwa kita adalah negara yang punya prinsip apa Mas? Bebas aktif. Bebas aktif. Tidak masuk dalam satu fakta apapun dengan negara lain. Nah, tentu di sini adalah diplomasi politik menjadi penting dan juga diplomasi kemudian dengan kampanye militer juga menjadi penting. Karena jangan pernah lupa amanat Pak Karno tadi. Kalau 3 lapangan dikuasai, politik dikuasai, ekonomi mantap, angkatan bersenjata kuat, itu adalah efek deterrent bagi negara yang mau mencoba-coba. Nah, manakala itu pincang di salah satunya, ini akan menjadi persoalan buat kita. Nah, oleh karena itu,
dalam diplomasi tadi, ini sangat menarik yang beliau sampaikan. Pak Jokowi sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 belum melaksanakan tugas kenegaraan untuk mencoba bagaimana misi kemanusiaan dan penyelamatan. Misi kemanusiaan dan penyelamatan sebagai negara non-blok plus amanat undang-undang untuk mencoba menjembatani kepada dua belah pihak bertikai. Memang ada orang yang skeptis. Ada orang yang skeptis. Cuman kita lihat hasil apapun ini berpulang kepada yang berkonflik. Tapi beliau sudah menyampaikan satu keinginan yang disupport oleh banyak negara untuk beliau menyampaikan keluhan apa sih yang dilihat, dan yang paling penting akibat perang Bapak Presiden dengan perangkat yang berangkat ke sana melihat kehancuran total akibat dari satu negara yang lemah dan tidak siap menghadapi ancaman. Beliau melihat, sehingga feedbacknya kita harapkan beliau bisa menyampaikan kepada Panglima TNI maupun Menhan, maupun Mendagri, maupun Menlu, untuk industri pertahanan kita seperti ini, kemudian Renstra kita harus seperti ini. Ini luar biasa. Kalau dibilang gagal, ya mana mungkin Bapak Presiden kita datang ke hadapan Bapak Putin, saya minta Bapak Putin seperti ini. Wah, disuruh pulang gitu, Pak. Beliau menyampaikan uleman keinginan dari Bapak Presiden Ukraina. Hasilnya apapun, yang penting Putin sudah menyampaikan bahwa saya ingin mengembangkan nuklir di Indonesia, mengajari tata begini, dan yang lain-lain. Ini suatu hasil positif dari kunjungan beliau. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh berburuk sangka. Apapun yang dilakukan Bapak Presiden kemarin, muhibah kedua negara tersebut dan Uni Emirat Arab, sudah memberikan hal-hal yang positif. Negara kita dikenal oleh negara banyak di seantero dunia. Kemudian kita juga dihargai dengan keberanian Pak Jokowi. Tolong, yang punya nyali di sini cuma dua. Pertama Pak Harto. Pak Harto berangkat ke Bosnia. Tapi beliau tidak menyampaikan isian saya ke Bosnia apa, saya nggak menyampaikan. Kalau Pak Jokowi, saya mau ke sana, saya coba misi kemanusiaan. Menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Demikian dengan dunia, mencegah perang nuklir. Ini keberanian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kami mohon dengan hormat dan sangat, boleh tidak suka dengan figur Bapak Presiden, tapi negara bangsa ini kita harus angkat dan kita jaga derajatnya. Demikian, Pak. Pemirsa, kita sudah berada di ujung acara diskusi kita hari ini terkait konflik Rusia dan Ukraina. Tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan dari banyak sisi yang menjadi parameter untuk menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi situasi sebagaimana jika terjadi seperti di Ukraina. Tadi dibahas satu terkait kesiapan dari personil TNI dari komponen utama sampai komponen cadangan, kemudian juga dari sisi kesiapan alutsista, kemudian juga dari sisi bagaimana antisipasi intelijen untuk menghadapi serangan dadakan yang jika itu mungkin. Yang terakhir adalah kekuatan diplomasi politik manakala terjadi situasi seperti di Ukraina. Kembali lagi pemirsa, bahwa ini adalah semacam pengingat bagi kita semua agar bangsa ini, negara ini jangan sampai terlena, terbuai dengan situasi yang mungkin dinyatakan aman-aman saja, tidak ada serangan dan yang lain. Tapi kembali lagi, ini adalah satu pengingat bagi kita semua agar kita tidak terlena. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.